Progress. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Hamdani dengan NIM 182-23037 akan menjelaskan mengenai sampling rekonstruksi dan aliasing untuk kuis kedua. Nah, untuk pertama ini, saya akan menjelaskan cara mendapatkan XN versi sampel dari XAT. Karena kita sudah tahu fungsi XAT yaitu XAT sama dengan 5 plus 4 sin 50 pt plus pi per 4 tambah 3 cos 250 pt. Kita akan bisa mencari waktunya dari frekuensi sampling yang telah diberikan, yaitu 200 Hz. Kita tinggal konversi saja ke periode sampling, yaitu tinggal 1 per frekuensi sampling, yaitu 1/200 second. Nah, nanti kita kali saja dengan N untuk mendapatkan detik ini. Jadi, kalau kita mendapatkan XN, yaitu XA sama dengan dalam kurung N kali periode sampling, maka hasilnya akan sama dengan 5 plus 4 sin 50 pi N per 200 plus pi per 4 tambah 3 cos 250 pi N per 200. Kalau disederhanakan akan menjadi seperti ini, yaitu 5 plus pi plus 4 sin pi N per 4 tambah pi per 4 tambah 3 cos tambah pi N per 4. Nah, ini adalah hasil plot dari sinyal analog XAT, yaitu yang dari fungsi ini. Nah, kita bisa lihat di detik ke 0, dia akan sampai di amplitude sekitaran 11. Ke 0,2 ada di bawah 1, ya sekitaran 0,9-an. Seperti ini sinyal analog saling terhubung setiap titiknya untuk setiap waktu per detiknya. Selanjutnya yaitu hasil plot sampel signal yang udah diberikan frekuensi samplingnya, yaitu yang ini, menjadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat kalau ini udah diberikan Dirac delta, yaitu garis-garis lurus seperti ini, untuk mendapatkan nilai yang benar-benar pas dengan sinyal analognya. Nah, ini kan juga sama nih. Dia 0, ini sampai dengan 11 juga. Nah, seperti itu dia mencocokkan dengan hasil dari sinyal analog supaya menjadi hasil diskrit yang bisa dikomputasi oleh komputer. Nah, yang selanjutnya kita akan menentukan discrete time Fourier transform TFT X omega untuk mendapatkan magnitude-nya. Nah, pertama-tama kita akan membagi komponen-komponen yang ada di dalam fungsi itu. Dan kita akan mendapatkan constant term-nya ada 5, itu bilangan konstantanya yang 5, yaitu yang ini 5. Selanjutnya, yang sin, 4 sin Pn per 4 plus Pi per 4. Karena kita mendapatkan sin, yaitu yang ini. Selanjutnya yang cos, 3 cos 5 Pn per 4 dari eh, fungsi yang udah ada frekuensi samplingnya itu. Nah, kita akan memasukkan ke rumus ini nanti, yaitu X dalam kurung omega sama dengan infinity sigma N sama dengan minus infinity X dalam kurung N E pangkat minus J omega N. Nah, sekarang kita akan menghitung bilangan konstan di TFT. Karena bilangan konstannya ada 5. Dengan rumusnya F, C, 2 C kali delta omega. Kita akan memasukkan nilai 5 ke sini. Yang di C. Jadi akan menjadi 10 pi kali delta omega. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai di TFT dari sin, nilai sin. Karena udah diketahui yaitu 4 sin Pn per 4 tambah pi per 4. Dan kita bisa lihat ini. Kita kan udah tahu rumus trigonometri yang kita dapat jadi di SMA.
Nah, ini sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Nah, kita tinggal pisahkan saja. Jadi 4 sin Pn per 4 cos pi per 4 plus cos Pn per 4 sin pi per 4. Nah, karena cos pi per 4 sama sin pi per 4 itu akar 2 per 2. Ya, jadinya kita akan tinggal mengambil keluar nilai akar 2 per 2 keluar sini untuk dikali ke 4. Jadinya 2 akar 2 sin pi n per 4 plus cos pi n per 4. Nah, kita memasukkan nilainya ke titik FT-nya, yaitu F sin pi n per 4 JP delta omega plus pi per 4 minus delta W minus pi per 4. Kalau yang titik FT yang cos, itu pi delta dalam kurung omega plus pi per 4 tambah delta dalam kurung omega minus pi per 4. Itu rumusnya ya guys. Kalau yang sini ada J-nya, terus ini minus. Kalau yang cos hanya ada pi-nya, terus ini plus. Nah, kita menggabungkan semuanya ini. Yang dari sin termnya. Jadi ya seperti ini. 2 akar 2 pi 1 plus J delta W tambah pi per 4 tambah 1 kurang J delta W kurang pi per 4. Nah, sekarang kita akan membahas di TFT dari cos. Kan udah kita ketahui 3 cos 5 PN per 4. Nah, kita masukkan ke nilai di TFT-nya cos. Jadi pi delta omega plus 5 pi per 4 tambah delta W kurang 5 pi per 4. Nah, karena ini ada tiganya di depan, kita tinggal kali 3 aja. Selesai. Nah, kita menggabungkan semua fungsi sinus, kosan, terus dari kosinus. Jadinya yaitu 10 pi kali delta omega, ini yang konstan tadi. Yang ini yang 2 akar 2 pi, 1 plus J delta omega plus pi per 4 plus 1 min J delta W min pi per 4, ini adalah sin. Ditambah yang kosinus, yaitu 3 pi dalam kurung delta dalam kurung omega plus 5 pi per 4 plus delta omega kurang 5 pi per 4. Oke, sekarang kita akan memasuki hasil plot untuk menganalisa frekuensi komponennya. Nah, ini seperti ini ya. Itu bisa dapat dari mana? Saya akan menjelaskannya di bagian ke-6. Nah, ini komponennya yang dari 5 ini. Dan frekuensi dari 5 sampai 250 Hz ini dapat dari mana? Nah, ini kan dari fungsi yang sinus, yaitu ada 50 pi. Kita tinggal bagi per 2 pi untuk mendapatkan frekuensi, yaitu 25 Hz. Untuk frekuensi 125 Hz, itu dapat dari yang fungsi kosinus. Kan dia ada 250 pi, kita bagi saja dengan 2 pi. Sehingga hasilnya menjadi 125 Hz. Nah, kita kan mendapatkan nilainya tersebut. Dan kita sudah tahu frekuensi sampling itu 200. Tapi kan kalau di quiz teorema, frekuensi sampling harus lebih dari 2 kali frekuensi maksimum dari sinyal analognya. Kan 125 Hz ini loh. Nah, kita kali 2 kali 125, itu hasilnya 250. Dan itu hasilnya lebih gede daripada frekuensi sampling. Nah, karena tidak dipenuhi, maka terjadinya aliasing. Sehingga kalau kita menghitung aliasingnya, yaitu 125 kurang 200 menjadi 75 Hz. Jadi, nilai 75 Hz dapat menggantikan 125 Hz. Karena itu lebih. Gitu. Karena itu kurang untuk mendapatkan hasil yang optimal, untuk mendapatkan rekonstruksi ulang. Sehingga ini ada yang puncaknya 25, ada yang setelah 225, ada yang puncaknya 75 karena terjadinya aliasing. Nah, untuk rekomendasinya, solusinya, kita harus menggunakan frekuensi sampling yang harus lebih dari 250. Karena kan maksnya frekuensi max tadi 125 Hz. Kita harus melebihi 250 Hz itu.
frekuensi maksnya itu 125. Nah, kita harus melebihi 250. Sehingga frekuensi sampingnya harus minimal biasanya 300-an gitu. Atau kita menggunakan low pass filter supaya kita membuang yang di atas 100 Hz. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Terima kasih.